Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Labana. Are you ready? Pitao, pitao, pitomania. Pitao, pitao, pitomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Bayu. Saya dari program studi hukum keluarga Islam semester 2, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akikah menurut Imam Syafi'i atau dari mazhab Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, akikah adalah penyembelihan hewan yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Nah, akikah itu dilakukan pada hari ke-7 setelah anak tersebut lahir. Jika belum mampu pada hari ke-7, maka dapat dilakukan pada hari-hari berikutnya hingga anak tersebut balik. Adapun hadis yang menjelaskan tentang akikah yang berbunyi, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya hewan pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Ketentuan akikah dalam mazhab Syafi'i yang mana yang pertama adalah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu. Nah, jadi sekiranya jika orang tua belum mampu untuk mengakikahkan anaknya, maka bisa untuk ditunda. Terus yang kedua itu, waktu utama pelaksanaannya adalah pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Nah, jika pada hari ke-7 itu belum mampu untuk mengakikah seorang anak, maka bisa dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21. Nah, untuk ketentuan akikah yang ketiga, yang mana anak laki-laki diakikahi 2 ekor kambing. Jika sekiranya tidak mampu 2 ekor kambing, maka diperbolehkan 1 ekor kambing saja. Sedangkan untuk anak perempuan cukup dengan 1 ekor kambing saja. Terus untuk yang keempat, daging akikah dianjurkan dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Akan tetapi jika ingin membagikannya dengan secara mentah, maka diperbolehkan. Akan tetapi lebih dianjurkan dimasak terlebih dahulu. Terus untuk ketentuan yang terus bagaimana jika ada seseorang yang tidak pernah diakikahi dari kecil sampai dia dewasa atau sampai dia balik? Maka jika belum dilaksanakan akikah hingga anak itu dewasa atau balik, kewajiban orang tua untuk mengakikahi anaknya itu gugur, dan anak tersebut boleh mengakikahi dirinya sendiri menurut sebagian mazhab Syafi'i. Jadi jika kita sudah dewasa lalu belum diakikahi, maka kita boleh mengakikahi diri kita sendiri tanpa dari orang tua. Dan apakah boleh akikah ikut diganti dengan uang? Nah, menurut mazhab Syafi'i, akikah tidak dapat diganti dengan uang. Akikah adalah ibadah yang bentuk pelaksanaannya telah ditentukan oleh syariat, yaitu menyembelih hewan ternak, kambing atau domba. Oleh karena itu, memberikan uang dengan nilai yang setara pun tidak dianggap sebagai pelaksanaan akikah. Para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya tujuan utama akikah bukan sekedar bersedekah, tetapi melaksanakan ibadah penyembelihan yang diperintahkan dalam hadis Nabi SAW. Karena itu, mengganti penyembelihan dengan uang tidak memenuhi ketentuan akikah. Dasarnya adalah hadis yang sudah saya bacakan tadi, yang mana hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, yang menjelaskan setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan hewan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, kata disembelihkan itu dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya akikah dilakukan dalam penyembelihan hewan, bukan dengan memberikan uang. Nah, terus apakah akikah bisa digabungkan dengan kurban? Nah, di sini ada yang berpendapat yang membolehkan, dan ada juga yang berpendapat
tidak diperbolehkan. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Jalaluddin As-Sayuti dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa satu sembelihan dapat mencukupi untuk kurban dan akikah apabila keduanya diniatkan bersama. Mereka mengkiaskan hal ini dengan ibadah lain yang dapat menghasilkan dua keutamaan dalam satu amalan. Nah, terus ada pendapat yang lebih kuat lagi dari mazhab Syafi'i, yang mana tidak menggabungkan akikah dan kurban karena masing-masing merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Nah, sama seperti ulama Syafi'iyah lainnya seperti Samsuddin Ar-Ramli berpendapat bahwa kurban dan akikah adalah dua ibadah yang berbeda tujuan dan sebabnya, sehingga masing-masing memerlukan sembelihannya sendiri. Jadi pendapat yang lebih kuat itu tidak diperbolehkan untuk menggabungkan akikah dan kurban karena memiliki tujuan dan sebab yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.